merekrut anggota baru LP2M ini, karena dari hasil di lapangan kami yang bekerja dari anggota LP2M yang berjumlah sekitar 23 orang untuk saat ini, baik dari wilayah beberapa kecamatan Wanasaba, Prinjabaya, Suela, Sakra, Aimal, Mas Bage. Jadi masih banyak yang belum tersentuh karena ada pendampingan dari kita semua dengan jiwa hati yang nurani kita, sosial kita itu, insya Allah, alhamdulillah masyarakat kita terbantu. Sekarang kita nanti untuk teman-teman di sini yang siap bergabung dengan LP2M, itu kita sama-sama berkomitmen untuk membantu masyarakat kita dengan cara sesuai dengan aturan yang ada di pemerintahan itu, sambil kita kasih informasi. Ya sosial, lihat-lihat, kok ini ada buka pendaftaran anggota baru, terus saya cari dokumen-dokumen pekerjaan-pekerjaannya itu, akhirnya dari situlah kami tertarik. LP2M ini karena ingin membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Wanasaba, kebetulan jadi kawil juga di sana, Kadus. Ya, tujuan bergabung di sini ya tentunya ingin melihat masyarakat ini tidak keluh kesah lagi tentang perekonomian, dan khusus yang dilakukan oleh LP2M ini tentang kesehatan. Ketika kita ingin mengajukan termasuk DTKS, ada seseorang masyarakat kita yang memang benar-benar kita lihat real tidak punya apa-apa secara ekonomi. Terus gimana kita akan mengajukan melalui desa? Selesai desa, apakah prosedurnya langsung ke sana atau gimana? Yang sudah kaya mau kita keluarkan, kita harus pegang yang 3 poin ini, entry data, maka sebulan setelah kita entry akan keluar namanya. Itu akan, tetapi di sini saya biasa melakukan penginputan fotonya itu bukan hanya sekedar foto kartu keluarga, KTP dan foto rumah, tapi saya sertakan berita acara kelurahan. Itu yang saya lampirkan. Itu yang pertama untuk pengeluarannya terkait siap atau tidak siap, rela atau tidak suka rela, ya yang namanya sudah mampu, kenapa kita berikan begitu. Persyaratan pengusulan itu seperti yang tadi saya katakan, ada tiga berkas: fotokopi KK, KTP asli, dan foto rumah. Begitu menerima laporan dari warga yang butuh bantuan, itu mungkin di asesmen dulu ya, Pak Badri, penuh asesmen. Nanti Pak Badri akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan, baru setelah itu buat dilaporkan. Nah, itu mungkin bagian dari SOP-nya LP2M, dan itu benar-benar harus dipatuhi supaya memudahkan kerjasamanya. Setelah kita bantu orang tuh ada rasa senang yang nggak bisa diukur dengan apapun. Nah, itu mungkin itu nanti yang bisa mungkin jadi semangatnya teman-teman yang baru ini untuk masuk LP2M, karena ada hal-hal yang nggak bisa diukur dengan apapun gitu, dengan uang, dan ada kepuasan membantu orang sampai orang sehat, sampai ini itu ada rasanya nikmat banget. Makanya teman-teman ini bertahan di situ. Nah, semoga ya benar ya. Nah, jadi semoga teman-teman ini nanti setelah tidak mundur ya, setelah mendengar testimoni dari Pak Badri, dari Pak Wahidun, susahnya di LP2M, tapi senangnya itu lebih berlipat-lipat dari itu. Di antara kita yang belum mengetahui DTKS, jadi DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Semua bansos tidak hanya dari pusat, dari Kementerian Sosial, tetapi dari Pemda, dari provinsi juga, dari manapun itu harus sesuai dengan DTKS, harus ada DTKS-nya. Sederhananya adalah masyarakat kita bisa diusulkan untuk menerima bansos, itu harus ada DTKS-nya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi bansos itu tidak hanya dalam bentuk PKH, bantuan PKH, bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai, BPJS, tetapi bantuan yang lain juga. Seperti itu. Jadi maksud saya menyampaikan hal ini supaya kita semua benar-benar bisa mendampingi masyarakat yang akan kita bantu. Contoh, kalau ada masyarakat yang mengadu kepada kita selaku anggota, jangan langsung mengiyakan, menjanjikan untuk saya bisa bantu, tenang saja, pasti selesai. Jangan.
Pertama, yang harus dicek adalah datanya, seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi. Karena kalau kita langsung memberikan janji kepada masyarakat, itu masyarakat kalau sudah dibilang seperti itu tuh harapannya besok atau malamnya itu udah langsung jadi gitu, padahal enggak. Jadi itu harus dicek KTP-nya. KTP-nya ada atau enggak, kakaknya ada atau enggak, lalu kemudian sinkron enggak datanya tersebut, KTP-nya itu sinkron enggak, seperti itu. Lalu kemudian setelah itu barulah ibu bapak untuk melakukan pengecekan DTKS. Itu paling dasar sekali. Kenapa DTKS Bapak Ibu? Karena kalau kita mau membantu masyarakat kita, tidak ada DTKS itu tidak bisa, dan kita nanti akan kesulitan, bukan dipersulit ya, tapi kesulitan. Meminta perwakilan responden seperti itu. Ada kelompok lain lagi yang bersama LP2M ini, Bu Kasih, namanya Relawan Ambulan Lombok. Mereka mengoperasikan 2 ambulan dengan 4 supir, dari 4 itu 3 sarjana, gitu. Mereka betul-betul relawan, kita tidak beri gaji dan insentif dan sebagainya. Nah, kemudian karena frekuensi ketika LP2M ini mulai bergerak, frekuensi layanannya meningkat hampir 50% gitu. Yang biasa 40 dan sebagainya bisa 60, bahkan pernah 90 per bulan layanannya sebulan. Ambulannya cuma yang 2 itu gitu, yang 2 itu. GJ ini lebih lagi gitu loh. Bayangkan. Dari mandikan, nguris jenggotnya, nyukurin dan sebagainya, bajukan, ya minduknya sampai dibawa ke provinsi, pulangnya harus dan sebagainya. Mereka sudah mulai melakukan ke arah itu, seperti itu. Apakah pemerintah kita lepas tangan dengan ini? Tidak. Buktinya ada kasihnya, gitu kan? Pemerintah kita tegas dari pusat sampai daerah ada gitu. Tetapi kita sebagai makhluk sosial di masyarakat itu kan tidak bisa terhindar dari ini. Sehingga dulu, Bu Kasih, ketika musim COVID dulu, ambulan ini kan baru beroperasi Februari 2020. Maret kita sudah kena COVID gitu. Kemudian Maret itu begitu traumanya kita terhadap COVID ini, semua kita semprot. Disinfektan gitu, semua kita semprot gitu. Sampai si Aryan itu mau nyemprot di wilayah yang kena pertama itu, yang di Nyambuk itu, dekat situ ke puskesmasnya nggak berani dia, saking ngerinya gitu. Ya, ngerinya. Akhirnya karena banyak permintaan nyemprot dan sebagainya, barulah ambulan Namira itu kita tarik. Ambulan Namira kita tarik. Di situ kita membuat tagline, jangan biarkan pemerintah bekerja sendiri. Seperti itu. Kita bentuk kemarin bersama Pak Badri itu untuk misi kemanusiaan saja, dan alhamdulillah Bu Kasih merespon itu gitu. Sehingga beliau tetap mendampingi teman-teman di LP2M ini.